Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja Daljab periode 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Saripah. Saya mengajar di SMA Swasta Bintang Langkat yang beralamatkan di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG Daljab periode angkatan 3 tahun 2023 dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tepatnya di Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 201699643753. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah SMA Swasta Bintang Langkat dengan subtema mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, demikianlah video saya. Mohon saran dan kritiknya agar supaya video pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya datang? Datang. Ya, sebelum belajar, dipimpin doa dulu. Bersiap kepada Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, setelah Ibu absen, sebelum memulai materi pembelajaran, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air, kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dan di sini Ibu minta kalian berdiri semua. Ya, Pak Nisha, Ibu minta tolong ke depan untuk mewakili teman yang lain. Boleh berdiri semua. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, samudra yang menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia, menjunjung tanah airku, Indonesia. Nah, silakan duduk kembali. Nah, dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, ada yang mau bertanya tentang lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya, ya. Apa makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya, lagu dari Sabang sampai Merauke ini adalah menunjukkan akan luasnya kepulauan negara Indonesia. Makanya dikatakan dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi kepulauan negara Indonesia ini memiliki letak yang strategis. Dan kita lanjut ke materi ya. Coba buka bab 5. Itu ada judul tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, gambar di depan ini adalah salah satu bentuk posisi silang, ya, posisi silang dari kepulauan negara Indonesia yang terdiri dari Samudra Pasifik dan Samudra India, benua Asia dan benua Australia. Jadi di sini posisi negara Indonesia itu kepulauannya terletak dalam tengah-tengah samudra ini, ya kan? Nah, jadi letaknya selain strategis, dia ini adalah memiliki keuntungan. Ya, keuntungannya apa? Itu memiliki keberagaman suku, kebudayaan, ya kan? Kemudian memiliki banyak macam jenis ikan. Itulah keuntungan kenapa Indonesia memiliki letak kepulauan yang letaknya strategis di tengah sini, ya. Kemudian di sini menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Apa itu integrasi? Integrasi ini adalah salah satu perbuatan ataupun kelompok seseorang yang ingin memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mempertahankan sebuah negara itu tidak mudah, ya kan? Tidak mudah seperti apa yang dalam pikiran dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada usaha dan rintangan yang dilewati dalam sebuah negara. Ya, di sini apa rintangannya? Itu ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Coba sekarang kita lihat di bagian tentang ancaman. Ancaman, ini ancaman adalah merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Contohnya kayak seperti agresi, invasi, blokade, kemudian perang saudara, ya. Kemudian tantangan, kita lihat yang bagian tantangan. Tantangan ini adalah merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan, ya. Contohnya kayak seperti apa? Keberagaman suku, kemudian apa? Ancaman luar negeri, kurangnya pembangunan nasional, terus kurangnya kesadaran. Kemudian kita masuk ke hambatan. Hambatan ini adalah merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghilangkan secara tidak konsepsional. Tapi contohnya tadi seperti yang dikatakan sama, ya, adalah apa? Keberagaman suku, ancaman luar negeri, ya kan? Pembangunan tidak merata, kemudian kurangnya kesadaran. Kemudian yang terakhir itu adalah gangguan. Gangguan ini adalah merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Contohnya kayak seperti apa? Tidak adanya keadilan, ya. Kemudian aspirasi rakyat tidak tersalurkan. Kemudian apa lagi?
KKN. Apa kepanjangan KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian apa lagi? Rendahnya kesenjangan sosial. Ya, kita melanjutkan, kita bahas dari mulai ancaman di bidang politik. Ya, ancaman di bidang politik itu apa? Itu adalah ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk penggerahan massa untuk mengembangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Jadi untuk di bidang politik ini dia terbagi menjadi dua. Itu ada politik dalam negeri dan politik luar negeri. Contohnya seperti apa? Itu adalah KKN. Apa kepanjangan KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian politik sara. Sekarang ini politik luar negeri. Politik luar negeri itu adalah contohnya seperti percobaan invasi. Invasi asing. Sama teroris. Kemudian kita lanjut lagi di bagian ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi ini apa? Ekonomi ini adalah globalisasi perekonomian, mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal. Jadi contohnya itu apa? Contohnya kayak semakin pengangguran itu semakin banyak, angka pengangguran semakin banyak, ya kan, utang negara semakin membengkak. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu adalah ancaman militer, adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ya, jadi contohnya itu apa? Contohnya kayak seperti sabotase, ya kan, keamanan laut dan udara itu terancam. Oke ya, jadi dari materi yang Ibu jelaskan tadi, ada yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan blokade? Ya, blokade ini adalah pengepungan suatu wilayah atau daerah yang bertujuan supaya tidak bebasnya keluar masuk barang, orang, ataupun kapal. Jadi kan kalau di negara kita kan kadang-kadang sering ada orang mengantarkan barang-barang ilegal, ya kan? Itu tidak boleh, makanya itu dikatakan blokade. Yang pertama, mana nama? Kepuas. Oke ya, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu kasih tugas kalian mencari bahan, boleh dari buku, boleh dari internet. Dan nanti kalau udah siap, itu nanti dipresentasikan. Presentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3. Dan nanti di kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk bertanya, itu 2 pertanyaan. Ya, paham ya? Ya, sekarang boleh silakan mengerjakan.
demikian. Intimidasi, provokasi atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman di bidang sosial budaya diantaranya sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. 3. Memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiaan kawanan. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Apabila teman-teman ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Izin bertanya, saya dari kelompok 3. Jelaskan dengan apa dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Saya izin jawab. Hal ini disebabkan oleh akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Bagaimana Salsa? Apakah sudah pas jawabannya? Pas. Oke, boleh ditutup. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, karena kelompok 1 sudah tampil, sekarang giliran kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami kelompok 2, yaitu judulnya mewaspadai ancaman terhadap kesatuan NKRI. Integrasi nasional, usaha dan proses pemersatuan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional, pengalaman histori, atribut sosial kultural atau bahasa budaya bendera, interaksi berbagai pihak di dalam negara kebangsaan, adanya intervensi ekonomi regional, ATHG dalam membangun integrasi nasional. Ancaman, suatu hal atau upaya yang bersifat dan bertujuan mengubah kebijakan yang dilaksanakan secara konsepsional, dapat berbentuk fisik atau non-fisik, baik secara terang-terangan atau manifest atau secara tertutup. Itulah penjelasan dari Rahma Inayah dan dilanjutkan oleh Putri Organisasi. Konsepsi gangguan. Gangguan suatu hal ataupun yang mengusik kehidupan ideologi bangsa dan negara RI. Berarti beberapa bentuk kegenggaman. Kegangguan. 1. Sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam. 2. Sumber daya alam yang minus. 3. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Strategi menghadapi ancaman militer. Pasal 30 Undang-Undang RI 1945. Tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baiklah, itu hasil dari diskusi kami dan kami izinkan dari teman-teman memberi 2 pertanyaan dari hasil diskusi kami. Saya izin bertanya. Dari kelompok 3, apa contoh ancaman dalam negeri? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Contoh ancaman dalam negeri: pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan serafatis, upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru, perusakan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Bila ada kata-kata dari kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya yang akan tampil ke depan itu adalah kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini dari kelompok 3 ingin
mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bertema mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi NKRI, posisi silang di mana Indonesia merupakan potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan. Peranan dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Adapun ancaman bagi integrasi nasional, dampak positif merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia, mempermudah kerjasama dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Banyak industri asing yang didirikan di Indonesia karena letaknya yang strategis. Dampak negatif bidang ideologi, masuknya paham komunisme. Paham komunisme ini adalah sebuah paham atau ideologi yang dianut oleh sebuah negara. Semua kegiatan yang ada di negara tersebut dilakukan demi negara dan atas nama negara. Masuknya ideologi liberalisme. Paham atau ideologi liberalisme adalah suatu tradisi atau pandangan yang menekankan bahwa hak dan kebebasan persamaan umum setiap individu di sebuah negara adalah hal yang mutlak di dalam individu politik. Itulah penjelasan dari kelompok 3. Saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan konsepsi gangguan dan bentuknya. Terima kasih dari kelompok 1 yang sudah bertanya. Izin menjawab. Konsepsi gangguan adalah suatu hal atau upaya yang mengusik keberlangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara RI. Bentuknya ada sosial ekonomi, masyarakat Indonesia yang beragam, sumber daya alam yang minus, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Gimana kelompok 1? Kelompok 1 kalau sudah puas, ya, silakan ditutup kelompok 3. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya kita nggak stres, supaya kita otot-otot kita jadi sehat, kita ice breaking sebentar, ya? Bisa? Bisa. Ya, kita semua kompak, nanti semua berdiri, ya? Semangat ya. Oke gas. Sebelum menutup, ini Ibu kasih tugas, yaitu tugasnya individu. Itu berbentuk soal esai 3. Ya, di situ nanti ada nama, ditulis nama kalian, baru nanti ditulis jawaban di bawahnya. Ya, paham ya?
Ibu periksa sebentar ya dari hasil tugasnya yang dikasih. Oke ya, dari materi yang udah Ibu jelaskan tadi, Ibu rasa udah cukup jelas, ya kan? Jadi di sini Ibu meminta kalian apa kesimpulan apa dari materi yang sudah Ibu berikan tadi sama kalian, coba berikan apa kesimpulannya? Ya, alhamdulillah ya. Jadi Ibu harap kalian sudah paham dari materi yang udah Ibu jelaskan tadi, ya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.